Putri, kamu udah pulang sayang? Iya, Bu. Ibu kok perhatiin belakangan ini kamu sering pulang malam, Put. Kerjaan lagi banyak banget. Kamu habis nangis lagi ya, mata kamu kelihatan sembab, Put. Enggak, Bu. Mungkin karena aku tuh kecapean, terus jadi sering nguap. Jadi mata aku berair, jadi kelihatannya sembab. Yakin? Kamu gak lagi nutupin apa-apa nih dari ibu? Maaf ya, Bu. Sebenarnya aku nggak mau bohongin Ibu. Tapi buat kali ini, aku belum bisa cerita ke Ibu karena semuanya belum jelas. Dan aku nggak mau nyakitin Ibu. Aku masih ngerasa Putri nyembunyiin masalah, tapi dia tuh gak mau cerita ke aku. Lebih baik aku gak maksa Putri terus. Karena aku khawatir Putri makin jadi stres. Gue berharap semua ini gak perlu terjadi. Harusnya gue tetap anak kandung Ibu. Dan gue juga gak perlu nyari asal-usul gue. Tapi sayangnya, kenyataannya gak sesuai sama apa yang gue harapkan. Halo? Kok kamu tahu aku nangis? Maaf ya, tadi aku juga ketemu sama Ibu. Terus Ibu ngeliat katanya mataku sembab. Tapi aku udah nenangin Ibu kok, supaya Ibu juga gak kepikiran sama aku. Iya, aku janji kok aku gak nangis lagi. Ya udah deh kalau gitu, kamu kalau udah sampai rumah langsung kabarin aku ya. Bye, I love you too. Email dari Mbak Ines. Pasti ini kerjaan besok deh. Udah gue kamar mandi dulu deh. Put. Putri mana ya? Kamar mandi kali. Email dari rumah sakit Singapura. Waktu itu kan aku belum lihat ya, cuma dikasih lihat printnya. Aku lihat aja deh. Email dari rumah sakit Singapura. Waktu itu kan aku belum lihat ya, cuma dikasih lihat printnya. Aku lihat aja deh. Ibu ngapain sih pegang HP aku? Put, kamu kenapa sih? Ibu itu tadi naruh teh, handphone kamu jatuh, ibu angkat. Maksudnya ibu, kenapa kamu panik kayak begini sih, Put? Aku minta maaf, Bu.
Ini loh soalnya tadi Mbak Ines dari kantornya Pangeran tuh ngirimin aku email. Nah emailnya tuh buat kerjaan besok, buat bahan meetingnya Pangeran, dan penting banget. Soalnya aku belum baca sama sekali, aku takutnya ibu pegang terus nanti ke-delete. Sementara aku belum lihat apa-apa, aku takut jadi panjang aja masalah cuman gara-gara email doang di kantor. Maaf banget ya Bu, aku gak ada bermaksud buat marah sama ibu. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, teh hangatnya diminum, ibu keluar ya. Makasih ya Bu. Iya, sayang. Semoga aja ibu bisa nerima alasan gue. Dan gak curiga lagi kenapa gue jadi mendadak panik waktu ibu pegang HP gue. Gue bener-bener takut kalau ibu buka email soal hasil tes DNA. Karena hasilnya beda sama hasil print yang kemarin gue tunjukin ke ibu. Aneh gimana sih? Ya masa Mimi pegang handphonenya, yang ada Putri itu malah ngebentak Mimi. Bentak kamu? Bentak gimana? Jadi tadi Mimi tuh kan gak sengaja pegang handphonenya Putri. Terus? Terus nada bicara dia tuh tinggi. Kan padahal Mimi gak ada maksud apa-apa gitu loh. Yang ada Mimi curiga apa Putri nyembunyiin sesuatu ya? Putri bersikap seperti itu pasti karena khawatir Mimi akan melihat hasil tes DNA asli dari Singapura yang ada di HP Putri. Enggak lah, Mi. Putri kan anaknya nggak begitu. Dia itu anaknya ramah, lembut. Ini karena kecapean kali, kerjanya lagi banyak. Bisa aja. Tadi Putri juga bilang begitu. Benar kali ya, karena kerjaannya banyak. Dan memang mungkin di handphonenya kali ya. Udah, nggak usah ambil pusing soal ini ya sayang. Iya, tapi kan Mimi khawatir, Pi. Belakangan ini Putri itu sering kelihatan abis nangis karena matanya sering sembab loh. Ya mungkin dia ada masalah kali sama Pangeran. Putri pasti kepikiran sama ibu kandungnya. Karena Putri ingin sekali tahu asal-usulnya. Namun sampai sekarang Putri dan Pangeran terus nemuin jalan buntu. Untung aja, ibu gak buka email hasil tes DNA dari Singapura kemarin. Gue gak bisa bayangin kalau sampai ibu tahu kebenarannya kayak apa. Ibu pasti akan terluka banget. Apa mendingan file hasil tes DNA-nya gue download aja terus gue pindahin ke laptop. Jadi kalau gue pindahin ke laptop, file yang ada di handphone bisa gue hapus deh. Nah, sekarang gue udah gak perlu lagi khawatir atau panik kalau sampai nanti ibu gak sengaja pegang HP gue lagi. Walaupun Ibu Nawang bukan ibu gue, tapi gue mencintai dia melebihi apapun. Dan gue gak mau menyakiti hatinya. Tapi gue tetap akan cari tahu siapa sebenarnya ibu kandung gue. Benar, nggak apa-apa. Iya beneran, aku beneran gak apa-apa. Oh iya, Mel. Yang masalah kamu mau tunangan sama Tristan gimana? Udah nanya belum? Kalau itu belum Bu, kayaknya aku mau ngomong face to face aja deh. Soalnya kalau misalnya by phone, kayak enak gitu. Iya, iya.
Maafin aku, Bu. Aku harus bohong ke semuanya. Sebenarnya aku udah bahas ini sama Tristan semalam. Tapi Tristan kelihatan gak antusias soal tunangan ini. Tapi gak mungkin kan aku ceritain ini ke semuanya. Gue jadi susah tidur gara-gara kepikiran ajakan Mel soal tunangan semalam. Ya, karena dadakan aja gitu ngomongnya. Gue jadi penasaran, apa ya keputusan Tristan sama Mel soal tunangan itu? Jangan sampai Tristan nyetujuin ajakan Mel. Kok muka lo kelihatan galau banget sih? Bukannya harusnya lo seneng. Semalam gue denger lo mau tunangan sama si Comel. Lo denger ya semalam ya? Iya kan, gue gak sengaja denger pas gue lagi bikin teh terus lo nelpon sama si Comel. Well, sebenarnya gue belum siap kalau tunangan sama Mel sekarang. Yes, itu yang gue harapin. Tapi katanya lu cinta sama Mel. Tapi giliran si Comel ngajak serius, lo malah ragu. Gue cinta sama Mel. I wanna marry her. Cuman ya gak secepat ini. Ya maksud gue pernikahan itu sebuah ikatan, komitmen seumur hidup. Jadi gak bisa main-main. Semuanya tuh harus dipikirin secara matang-matang. Dan gue masih banyak banget yang harus dikejar dan harus dicapai buat masa depan gue. Sebelum nantinya ya gue mutusin buat tunangan sama Mel. Gue setuju sih kata lo. Kalau saran gue sih, bener, lo harus pikirin dulu mateng-mateng. Ya karena pernikahan itu untuk seumur hidup, bukan untuk sekarang aja. Terus juga lo harus pikirin karir lo ke depannya gimana. Ini bukan masalah perkawinan tentang ikatan cinta doang, tapi nanti lo bakal jadi amanah gitu loh untuk keluarga lo nanti. Berarti selama janur kuning belum melengkung, itu tandanya gue masih punya kesempatan buat sama Mel.